Roh Kudus, hamba-Mu ini hanya alat-Mu. Sembunyikanlah di balik kuasa salib-Mu. Penuhi dengan hikmat, pengertian, pengetahuan surgawi. Penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi. Biar hanya perkataan kebenaran firman Allah yang akan diberitakan hari ini. Dan berbicaralah Roh Kudus, pribadi lepas pribadi. Kami bukan hanya pendengar, tetapi kami pelaku firman. Ada aib yang menjadi anugerah saat ini. Engkau yang menjamah setiap hati, dan kami sehati mematahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah. Keangkuhan, kesombongan manusia dihancurkan, benteng-benteng pikiran dihancurkan. Semuanya tunduk akan firman Allah yang mengubahkan, menutrisi, mendewasakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua tempat ini dengan kuasa darah Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. Apa kabar? Wow, ini sudah di ujung tahun, saudara ya. Tanggal 21 Desember tepatnya hari ini ya saudara. Tidak terasa sebentar lagi kita masuk tahun yang penuh dengan anugerah Tuhan. Seperti gereja anugerah apa nih? Bethesda Tangerang, Penuai Tangerang ya. Wow, saudara, saya memberi judul hari ini aib menjadi anugerah. Dari aib menjadi anugerah. Next, saya akan mengawali firman Tuhan hari ini dari kisah Joyce Meyer. Sebelum saya tahu kisahnya, saya pernah dan saya sarankan bagi Bapak Ibu yang suka membaca buku, namanya Medan Perang. Pikiran adalah medan perang. Itu bukunya sangat memberkati. Awalnya saya tidak tahu kisah Joyce Meyer. Saya saat itu masih SMP. Bukunya sampai sekarang sangat memberkati siapapun yang membaca, karena dia menghidupi apa yang dia alami bersama Tuhan. Khotbah-khotbahnya adalah khotbah yang hidup. Jutaan terutama perempuan-perempuan yang terluka dipulihkan dengan kesaksiannya. Saudara, tahukah Anda siapa Joyce Meyer? Dia masih, Anda bisa lihat Joyce Meyer Ministry. Ya, dia seorang perempuan. Ini masih awet muda ya saudara. Jadi kita perempuan-perempuan, kita bisa tanya dia kenapa ya. Dia kelahiran tahun 1943 dan acara TV show-nya masih ada. Dia tetap aja awet gitu ya saudara. Saya percaya itu karena kuasa firman ya saudara. Tahukah Anda, perempuan yang saat ini dipakai Tuhan luar biasa, ternyata dulunya punya aib yang dia sembunyikan. Pernikahannya yang gagal, kepahitan yang dia bawa kemana-mana, aib yang dia sembunyikan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi setiap anak, ternyata tempat di mana dia dilecehkan. Dan yang paling menyakitkan, ayah yang seharusnya melindungi putrinya justru memperkosa putrinya, bukan sekali, bukan puluhan, tapi ratusan kali. Joyce Meyer menyimpan kepahitan dan terpenjara. Dia tetap ke gereja, dia tetap orang Kristen. Dia menyimpan aib itu. Saudara, orang yang dilukai jika tidak dipulihkan, secara sadar atau tidak sadar, akan melukai dirinya sendiri dan orang lain. Pernikahannya gagal. Sampai satu kalimat yang menyentuh dia. Roh Kudus berbicara, kau mau bahagia atau tidak? Pilihan ada di tanganmu. Dan saat itu Joyce Meyer yang sangat kepahitan sama bapaknya yang seharusnya melindungi dia, tetapi melecehkan dia berkali-kali di rumah di mana seorang putri harus dilindungi, tapi justru direndahkan. Namun dia membuat keputusan. Ketika dia antara hidup dan tidak hidup, dia membawa aib itu, menyimpan kepahitan, dan dia hanya mau mengasihani dirinya, dan dia tidak sadar melukai orang-orang yang dekat. Kegagalannya dalam pernikahan terjadi beberapa kali.
Dan sampai satu titik ketika Roh Kudus menjamah, dia membuat keputusan. Memang ini tidak instan, butuh proses. Saya mau memilih mengampuni ayah saya. Saudara, pengampunan bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Siapa bilang mudah? Semakin dalam lukanya, semakin butuh waktu yang panjang untuk mengampuni. Dan memang tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi minta kekuatan dari Roh Kudus. Pilihannya, apakah kita mau membuat keputusan atau tetap menyimpan luka itu dan menyimpan segala aib itu. Saudara, Joyce Meyer dipakai Tuhan luar biasa. Ketika aibnya diserahkan pada Tuhan, luka batinnya diserahkan pada Tuhan, Tuhan ahli. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang paling ahli untuk memulihkan setiap luka kita. Tuhan tidak pernah menghapus masa lalu kita, tapi dia sedang mengubah maknanya menjadi lebih bermakna. Saudara, Joyce Meyer menyentuh banyak perempuan yang menyimpan kepahitan. Saudara, bukan hanya perempuan, mungkin Anda pernah dilukai. Next, saudara, apa itu aib? Jangan-jangan nanti kita ngomong, apa ya aib ya? Aib itu sesuatu yang kita sembunyikan. Biasanya itu dilakukan orang terhadap kita yang tidak kita inginkan, yang menyakitkan, yang memilukan, saudara. Dan anugerah itu apa? Anugerah itu sesuatu yang tidak layak kita terima. Aib menurut dunia sesuatu yang memalukan, tetapi aib menurut firman Tuhan, di mana kita kehilangan kemuliaan Allah. Namun saudara, ada berita yang sangat-sangat penuh sukacita. Injil adalah berita gembira. Saudara, bukankah Tuhan kita, Raja kita, Raja segala Raja itu yang pernah jadi manusia? Yesus bukan manusia yang dituhankan, tapi Tuhan yang pernah jadi manusia. Dia bisa ambil tempat tertinggi untuk dia lahir ke dunia ini, tapi dia pilih kandang domba. Tidak ada pengikut yang pernah lahir di kandang, tapi Raja pemilik semesta itu memilih lahir di kandang domba. Dan bukan itu saja, dia bisa pilih rumah sakit yang terbaik untuk lahir, tapi dia pilih yang paling hina. Dia bisa pilih tempat mati yang paling layak, tapi dia pilih kutuk, karena salib adalah tempat terkutuk. Betul, karena apa? Karena dia datang ke dunia ini untuk melayani, bukan dilayani. Dia yang mulia, dia ambil tempat terhina supaya semua yang hina jadi mulia, kutuk jadi berkat. Saudara, inilah kisah Natal. Aib menjadi anugerah. Next, saudara, tahukah Anda ketika saya membaca Alkitab, kita semua paling ngantuk itu baca mana? Bilangan, ulangan, termasuk membaca silsilah. Tapi saya mau katakan, satu titik pun di Alkitab itu punya makna. Satu kata pun di Alkitab itu punya makna. Bila kita membaca kitab Matius, boleh dibaca nanti di rumah. Matius 1 ayat 1 sampai 12. Itu bicara tentang silsilah Yesus. Kita mungkin berpikir mulai dari Abraham sampai kepada Kristus lahir. Ini kayak ada yang salah nama. Siapa di sini kolonias patriarkal ya? Nias patriarkal, Batak patriarkal. Tahu patriarkal di mana budaya itu lebih kepada pria yang membawa marga. Benar ya? Nias juga begitu. Hampir seluruh dunia memang begitu lazimnya, kecuali yang saya tahu Padang. Tahukah saudara? Orang Batak itu mirip banget sama orang Yahudi. Sampai ada seorang peneliti, orang bule bilang, orang Batak itu termasuk suku Yahudi yang hilang katanya. Karena semuanya hampir mirip, termasuk budaya patriarkalnya. Mereka sangat mengagungkan, ya mungkin sukunya juga begitu, bahwa prialah, ya, dan hampir semua suku. Tapi saya sedang bicara budaya, bukan bicara tentang kebenaran. Alkitab membicarakan secara judul tentang budaya, tapi di Alkitab juga tercatat dengan jelas tentang kebenaran. Silsilah Yesus
dimulai dari sesuatu yang janggal, bahkan dari silsilanya sudah ada transformasi. Apa itu transformasi? Perubahan lebih baik. Yesus mau katakan, aku mentransformasi segala sesuatu, bukan seperti dunia melihat, tetapi bagaimana surga melihat. Anda akan tercengang. Ada 5 nama wanita. Inilah yang akan menggambarkan bagi kita bahwa masa lalu kita tidak boleh menentukan masa depan kita. Masa lalu kita bukan akhir kisah kita. Next, saudara, apakah si Matius ini ngantuk-ngantuk? Dia akan tahu dalam silsilah, dalam tarombo tidak boleh ada nama wanita. Kalaupun harus ada, itu harus wanita bangsawan, wanita yang paling berpengaruh. Tapi Matius 1 ayat 3 dan selanjutnya akan membuktikan ada 5 wanita signifikan yang bahkan dunia tidak pernah berpikir kenapa wanita ini dipilih. Saudara, yang pertama, Matius 1 ayat 3, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Siapa Tamar? Mungkin saya sudah pernah bawa kisahnya. Tamar, mungkin Anda kenal Tamara Blesensky, yang mungkin katanya agak mirip sama saya, saudara ya. Ini sudah ngantuk ya, saudara, jangan marah, saudara, saya tahu. Siapa juga Tamara Blesensky? Nah, kalau yang tahu berarti dia seumuran sama saya. Kalau nggak tahu ya berarti dia gen-gen yang sekarang lah ya, yang lagi booming. Nah, saudara, itu hanya Tamar, bukan siapa-siapa. Lalu kita lihat, nanti saya jelasin. Ayat 5, mari sama-sama saudara, saya undang kerendahan hatinya supaya Anda jelas membacanya. Kalau misalnya, mungkin Matius 1 ayat 5 dulu. Oh ya, ayat 3 dan 5, sama-sama ya Bapak Ibu, kita hargai firman Tuhan. 1, 2, dari Matius 1 ayat 3, lalu ayat 5 ya. 1, 2, 3, ya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron dan Hezron memperanakkan Ram. Ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut, dan Obed memperanakkan Isai. Next. Lalu ayat 6, sama-sama. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Dan ayat 16, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ada berapa nama perempuan di situ? Ada berapa? 5, saudara. Wow, Matius kok ngantuk-ngantuk? Ingat, ada aturan Matius. Dalam Yahudi yang patriarkal tidak boleh nama perempuan disebut. Apakah Matius ngantuk? No. Roh Kudus menuntunnya. Sebutkan Tamar. Oh Roh Kudus, kenapa bukan? Kalaupun harus nama perempuan, kenapa bukan Hawa? Hawa adalah wanita pertama yang Allah ciptakan. Sebutkan Rahab. Yang kedua. Next. Kenapa bukan nama Sarah? Sarah lebih pantas karena dia ibu segala bangsa. Dan yang menyusul mungkin lebih pantas, yaitu Rika, Lea, dan Rahel. Dialah ibu suku-suku Israel. Kenapa Tamar? Siapakah Tamar? Kita selidiki Tamar, saudara. Bukan Tamara Blesensky, bukan Tamar Silitonga, bukan. Ini Tamar, menantu Yehuda yang merancang strategi untuk hamil dengan tidur bersama mertuanya Yehuda. Wow, Yesus lahir dari nenek moyang incest. Wow, ini aib. Jangan sebutkan di silsilah. Itulah kata dunia. Sembunyikan, sembunyikan. Bukankah kita, terutama kami orang Batak, kalau anaknya agak on, kalau anaknya mohon maaf berkebutuhan khusus, kadang kita mengabaikan mereka. Kadang kita sembunyikan, jangan-jangan. Bukankah di media sosial kita tunjuk
manis-manis. Jangan lagi kita berantem suami istri. Jangan lagi kita, ya pasti semua orang begitu lumrahnya, wajar. Namanya manusia. Tapi kenapa Alkitab ini? Apakah si Matius ngantuk-ngantuk? No. Tuhan sedang membuka suatu rahasia. Saya dari silsilah saja mau mentransformasi mulai dari silsilah. Nama perempuan ini bukan kebetulan, tapi saya mau menyatakan bahwa saya mengasihi setiap orang. Saudara, Tamar ini kalau dari segi hukum bisa gagal ya ini. Bisa dia masuk penjara kalau sekarang. Apalagi dia bukan siapa-siapa. Dia dituduh karena kematian kedua suaminya. Janda sial! Kalau kita mulut-mulut terutama ya, mulut-mulut mama-mama Batak yang penggosip. Udah janda sial, janda kegatalan. Memang kamu Tamar. Tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Hati yang tulus seperti merpati, hanya Kau yang memiliki. Dunia hanya taunya menghakimi. Tapi Tuhan, Dia menilai hati yang hancur. Tamar bukan siapa-siapa, tapi dihormati. Namanya masuk silsilah. Cara Tuhan memandang beda dengan dunia. Aib itu aib inces mertua sama menantu. Untung si Yehuda besar hati, dia ngaku Yehuda sedang ditransformasi. Yehuda adalah gambaran kita, siapapun kita yang berani terbuka. Terbuka adalah awal dari pemulihan. Siapa sih kita yang gak berdosa? Tapi lihat, kenapa dari anak-anak Yusuf, anak-anak Yakub, bukan Yusuf dulu harus bertanya, kenapa ya Tuhan? Bukan dari Yusuf yang paling baik dari semua anak Yakub. Salah satunya karena Yehuda, pilihan kedaulatan Allah, tapi juga mencerminkan kita. Dia lebih mencerminkan untuk kelahiran Kristus. Next. Kemudian tadi yang saya ingat namanya adalah Rahab. Saya pernah bawa di sini. Rahab siapa? Apakah dia wanita kondang makanya masuk silsilah melanggar aturan budaya? Bukan. Dia pelacur kelas kakap. Semua petinggi Yeriko mungkin sudah menikmati servisnya. Kenapa dia bisa percaya sama Allah? Mungkin kita kalau pelacur ya rendah kamu ya. Kamu udah bertobat juga, ingat ya masa lalumu pelacur. Begitulah kita manusia menghakimi. Tapi beda dengan Tuhan. Beda cara Tuhan menilai kita. Ini aib. Walaupun dia sudah bertobat, walaupun dia sudah baik, ingat masa lalunya adalah pelacur. Begitulah manusia. Setiap intimidasi itu bukan datang dari Tuhan. Sejauh timur dari barat semek, walaupun dosamu merah seperti kirmiji, Tuhan tidak pernah mungkin ketika kau datang dan mempersembahnya kepada Tuhan. Karena itulah Rahab, dia punya iman yang besar, hati yang besar, dan berani ambil resiko. Tuhan menghargai iman kita saat ini. Dia tidak pernah ungkit masa lalu yang kita sesali dan kita bertobat. Dia gak pernah ungkit, walaupun kau sudah bertobat, tapi kau wanita pelacur, tetap berkatnya setengah. Karena ini dari dulu baik, gak pernah macam-macam. Kayak kau Rahab, berkatnya 2 kali. Tidak. Mau sebesar apapun dosamu di masa lalu, ketika kau bawa ke kaki Tuhan, Tuhan tidak pernah mengungkitnya. Yang mengungkitnya adalah iblis, supaya kau tidak layak, merasa tidak layak. Next. Siapa wanita yang ketiga? Rut. Rut dari mana? Apakah dia orang Israel? Apakah dia wanita bangsawan? No. Dia hanya janda. Lalu kita selidiki. Bibit, bebet, bobot. Bukankah begitu kita kalau mau cari menantu? Dia ternyata dari bangsa Moab. Siapa bangsa Moab? Musuh Israel. Jahat. Perempuan hamil di pantai, bayinya dikeluarkan lebar. Anak-anak kita persembahan sama dewa, bunuh, bakar. Itulah bangsa Moab. Dan Yesus lahir, nenek moyangnya
bedakan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Inilah buktinya. Bahkan dari silsilah, kenapa Roh Kudus menuntun Matius harus menyebutkan itu. Walaupun Israel adalah bangsa pilihan, tapi siapapun yang percaya menerima anugerah keselamatan. Next, Ruth orang yang setia. Akhirnya dia menikah sama Salmon. Dia janda yang setia. Saudara, banyak orang baik, tapi belum tentu setia. Tapi saya mau pastikan, orang setia pasti baik. Saya ulang, orang baik belum tentu setia, tapi orang setia pasti baik. Paham ya saudara ya? Paham ya? Jadi setia itu yang membuktikan. Saudara, saya berdoa dan saya percaya di sini semua orang-orang yang setia. Setia ikut Tuhan walau banyak tantangan. Setia apapun yang terjadi. Itulah level kedewasaan rohani. Kalau orangnya masih kanak-kanak, dimarahin sedikit sama Pak Gen, kamu lagi ke gereja di situ, banyak gereja. Nah begitu. Tapi kalau orang setia, walaupun dia dimarahin, dia tetap datang setia. Di situ promosi akan datang. Seperti pada Ruth, dia tidak hitung-hitungan. Jangan pernah hitung-hitungan ya. Aduh, saya nanti berkenalan sama bapak ini, saya dapat apa ya? Saya untung apa? Aduh, memang saya kan sudah janda mati, bukan janda kembang ya, saudara. Janda ditinggal mati. Saya harusnya memang menikah. Lagi pula bukan bangsa Israel. Aduh, Naomi ini sudah tua renta. Betul yang dia bilang. Lagi pula dia kok yang suruh aku pulang. Tapi apa jawab wanita setia ini? Dari yang namanya bangsa Moab yang jahat, ternyata ada wanita yang paling setia. Bahkan saya belum menemukan wanita ini di Israel. Jangan desak aku, Naomi. Allahku, bangsaku. Oh, ini hati yang besar, hati yang tulus, kesetiaan tingkat dewa. Dia tidak aji mumpung, dia tidak tawar menawar, dia tidak peduli masa depannya bagaimana. Karena itu Tuhan menghargai. Dan saya katakan, promosi akan datang pada Anda yang setia. Manusia mungkin lupa. Kau yang setia dalam senyap, tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang ingat kau, tapi kau setia. Tuhan kita selalu ingat orang-orang setia. Pada waktunya dia angkat dengan cara yang ajaib, seperti Ruth nikah sama Salmon, anaknya Boaz. Saudara, dan kita next Batseba. Siapa tahu kisah Batseba? Batseba masih ada. Inilah celah Raja Daud, sehingga banyak konsekuensi. Saudara, memang Allah kita penuh kasih, tapi jangan macam-macam ya. Kan Allah penuh kasih. Nanti aku melakukan dosa, aku bertobat. Dosa, aku bertobat. Oh, betul, memang Allah penuh kasih. Tapi Allah yang disiplin, tegas, disiplin, penuh kasih. Itulah kasih. Seperti kita mendisiplin anak-anak kita. Saudara, Daud dan Batseba. Tahukah Anda siapa yang paling terluka dari kasus kejatuhan Raja Daud dengan Batseba selingkuh? Bukan Raja Daud yang paling terluka, tapi seorang perempuan yang tidak pernah diperhitungkan. Pasti disebut pelakor. Batseba pelakor. Kau membuat raja kami jatuh, pelakor. Begitu. Pasti saingannya kan banyak. Raja Daud kan istrinya banyak, guntingnya banyak. Makanya jangan coba-coba poligami di sini ya saudara ya. Satu istri aja ribet saudara. Makanya kekristenan saya kagum tidak pernah setuju dengan poligami. Ya saudara, ini kok jadi bawa ke poligami sih gitu ya. Maksudnya begini, saudara, ini kita terus terang aja ya. Kalau orang banyak istrinya, sebenarnya persaingan itu bukan yang lain, antar istri. Jadi si Batseba ini punya banyak saingan, yaitu istrinya para Raja Daud, saudara. Dan biasanya yang disalahkan adalah perempuan. Padahal dalam kasus Raja Daud, yang jadi korban utama adalah Batseba. Kematian Uria, kematian anak. Ini hancur hatinya. Tapi udah hatinya hancur,
lain lagi ejekan, manusia nggak tahu, manusia nggak pernah tahu, tapi Tuhan tahu. Mungkin saudara saat ini punya luka-luka, saudara nggak salah, tapi semua mata menghakimi Anda seakan-akan Anda yang salah. Anda nggak bisa membela diri, tapi saya mau katakan, Tuhan mengingat air mata Anda satu persatu. Mungkin Anda tidak bisa, oh belum ngomong, diam kamu memang pelakor. Mau ngomong lagi, kamu memang, kamu. Tahunya begitu, karena kita bukan siapa-siapa. Tapi saya mau bilang, bawa itu pada Tuhan. Tuhan ahlinya mengubah air jadi anugerah. Next, dari semua perempuan, hanya Maria sebenarnya wanita baik-baik, keturunan imam. Tapi kenapa dia disebut aib juga? Karena kita melihatnya dari kacamata dunia. Dia belum menikah sama Yusuf, dia hamil dulu. Dulu hukumnya yang hamil duluan rajam, bakar, sah. Tuhan, aku ini keturunan imam, kok suruh pula aku hamil lagi? Apa kata dunia? Kata malaikat Gabriel, kasih karunia Allah atasmu Maria. Untung si Maria ini bukan saya. Kalau saya pula mungkin saya jawabin, gimana sih Tuhan? Katanya kita harus ikuti hukum Taurat begini-begini. Banyak kali cincongnya pasti kalau saya, saudara. Tapi dari Bunda Maria, Bunda Allah, kita belajar tentang ketaatan, iman yang besar, hati yang besar, dan siap bayar harga. Wanita ini, wanita baik-baik, tapi harus terkesan menjadi wanita nakal yang harus hamil sebelum menikah karena mengandung dari Roh Kudus. Tahukah Anda, padahal dia sudah mengandung dengan penuh banyak resiko, tapi dia juga harus naik unta ke Mesir. Dia harus melahirkannya. Tuhan, aku kan mengandung juru selamat, bolehkah hotel bintang 5? Ternyata lahirnya di mana? Kandang domba. Bolehkah naik Mercedes? Ternyata apa? Saya pasti yang sudah hamil, pernah hamil saudara, nggak nyaman ya kalau sudah mau waktunya ya. Oh ya, ini ada ibu ya saudara ya. Coba bayangkan ibu ini naik unta. Ya ampun, saya mengandung dari Roh Kudus. Saya disalahpahami, disalah mengerti. Saya pikir kalau mengandung juru selamat lahirannya di hotel, di kandang domba. Ini butuh hati yang besar, iman yang besar, dan Tuhan menghargai apapun pengorbanan Anda. Mungkin bukan seperti Maria, Anda berkorban untuk pelayanan, untuk gereja, orang nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Saudara, next, saya mau katakan, kalau menurut dunia, bukankah semua tadi aib? Aib, bukankah benar? Yang tadi semua wanita-wanita itu wanita penuh aib kan? Kita kan cepat kali menghakimi orang kan? Belum kita tahu detail-detailnya. Iya, memang pelakor itu. Iya, memang itu pelacur itu. Begitu kan kalau mata dunia. Tapi Tuhan sedang mengubah kita. Saudara, mungkin Anda pernah difitnah, pernah disia-siakan, pernah diremehkan, pernah hanya sekedar dimanfaatkan. Saudara, mungkin juga Anda yang salah. Karena kesalahan Anda terluka. Tapi saya tidak peduli apa penyebab. Namun ada janji Tuhan ketika kau terluka, ketika hatimu retak. Mazmur 147 dan Mazmur 14 ayat 19. Tuhan itu dekat sama orang yang patah hati. Dekat sama orang yang remuk hatinya. Tidak peduli aku yang salah, karena aku Tuhan, semua ini karena aku. Tuhan, aku tidak salah, aku difitnah. Apapun yang menjadi alasan, ketika hatimu retak, hancur, Tuhan dekat kepadamu, saudara. Itu janjinya. Dia dekat sama orang-orang yang remuk hatinya. Dia tahu Tamar, dia tahu Rahab, manusia taunya hanya mencemooh. Dia tahu Batseba, dia tahu Rut, dia tahu semua. Next, saudara, hanya 3 pesan bisa dibawa pulang di akhir tahun. Pertama, saudara, siapa kita nggak pernah punya luka? Saya punya banyak luka, saya punya banyak aib juga, saudara. Mungkin saat ini Anda punya luka-luka yang Anda tidak sadar Anda simpan jadi kepahitan. Tapi ketika Anda bawa kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya sembuhkan, tapi akan maksimalkan potensi Anda.
dan deklarasikan identitas Anda. Di Jepang ada karya seni namanya kintsugi. Coba sama-sama katakan kintsugi. Nanti cari tahu di internet. Kintsugi. Apa itu kintsugi? Itu memperbaiki keramik-keramik yang pecah. Kalau dia jual keramik harganya 50.000, setelah pecah dan diperbaiki harganya bisa 5 juta sampai 50 juta. Wow nggak? Wow banget. Coba sama-sama katakan wow banget. Biar jangan ngantuk ya saudara ya. Kalau saya ada nyenggak-nyenggak itu berarti saya sedang membangunkan seseorang yang ngantuk ya saudara. Baik saudara, jadi ini adalah cerminan kasih Tuhan. Saudara, saya tidak tahu, semakin banyak luka Anda, sekarang keputusannya ada pada Anda. Anda mau melepaskan pengampunan untuk setiap kepahitan dan menyerahkan pada Tuhan. Anda tidak perlu lagi sembunyi, mengasihani diri sendiri. Dan kalau Anda bawa kepada Tuhan, Dia akan pulihkan, tidak setengah-setengah. Anda yang dulu mungkin sembunyi tidak mau bahas, tapi itu dipulihkan. Seperti kintsugi ini, mangkok yang retak justru setelah diperbaiki harganya 50 juta. Kenapa? Karena tinta emas yang pecah. Semakin banyak pecahnya, nanti semakin mahal. Kenapa? Karena emasnya semakin banyak, semakin indah. Kenapa? Karena ada tinta emas. Artinya apa? Tinta emas adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah kurang untuk dosa sebesar apapun, untuk aib sedalam apapun. Kasih karunia Tuhan selalu cukup bisa menjamah siapapun. Mungkin lukamu banyak, terlalu banyak, Tuhan terlalu banyak. Mungkin pecah aja terlalu sulit Tuhan. Tapi Tuhan mau katakan, Aku yang menciptakan. Tinta emas kasih karuniaku selalu cukup. Luka-lukamu akan kuubah jadi panggung kesaksian. Next. Ya, yang kedua. Dulu Josh Meyer sembunyi. Aku sembunyi. Jangan ku bilang aku diperkosa waktu kecil. Malu aku, nanti gak ada pria yang mau sama aku. Dasar kau ayah. Kubunuh kau. Dia hanya mengasihani diri, menyimpan kepahitan. Ternyata dia baru sadar. Ketika kita dendam, kita memenjarakan diri kita sendiri. Tapi ketika kita melepas pengampunan, yang kita lepaskan bukan yang menyakiti kita, tapi lebih dulu diri kita sendiri. Siapa bilang mudah? Sulit. Butuh waktu? Yes. Butuh proses? Yes. Tapi setiap luka itu akan jadi panggung kesaksian dimanapun kita berada. Banyak wanita dipulihkan ketika Josh Meyer bersaksi. Itu dia tidak pernah malu lagi, saudara. Bahkan ada hamba Tuhan yang saya dengar bagaimana dia diperkosa oleh pembantunya. Kalau pejabat yang memperkosa masih mending, saudara. Tapi itu tidak lagi menjadi luka, karena tinta emas Tuhan sudah mengisinya, mengubah aib itu jadi anugerah. Dan yang ketiga, saudara, next. Ya, perempuan-perempuan tadi adalah perempuan yang punya masa lalu yang retak. Sama seperti mangkok yang retak, kintsugi Tuhan mengubahnya menjadi berharga dan mahal. Itu juga yang akan Tuhan lakukan kepada kita pribadi, lepas pribadi. Next. Dan yang ketiga, saudara, kalau kamu sudah pernah disentuh anugerah Tuhan, jangan simpan untuk dirimu. Biar itu kau salurkan jadi saluran berkat. Orang yang terluka setelah disembuhkan harus menjadi alat untuk menyembuhkan. Amin. 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 Baik. Jadi kita simpulkan next, saudara. Aib di tangan manusia hanya jadi beban, penghakiman, penolakan, intimidasi. Tapi saya mau katakan, Matius 1 menyebutkan dengan jelas dari 5 perempuan ini, aib di tangan Tuhan
menjadi anugerah. Siapa yang percaya apapun masa lalu Tuhan akan ubahkan menjadi anugerah? Siapa yang percaya? Kasih tepuk tangan bagi Raja. Dia hadir di sini. Dia hadir di sini. Karena Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Saudara, saat Anda dipulihkan, percayalah, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan setiap kepingan hidup, Tuhan menenun karya indah dalam kita. Next. Jadi bisa disimpulkan, jangan lupa saudara, jangan hanya ingat kintsugi, jangan hanya ingat pelakor atau pelacur ya saudara ya. Next. Jadi saya simpulkan, next. Halo. Nah, kalau ditanya tadi firman Tuhannya apa? Bawa pulang ini untuk akhir tahun, saya percaya Tuhan sedang bekerja. Apapun lukamu, apapun aibmu, itu akan dipulihkan ketika Tuhan menyentuhnya. Identitasmu dipulihkan, potensimu dimaksimalkan, aibmu diubah jadi panggung kesaksian anugerahnya, dan engkau menjadi saluran berkat. Inilah aib menjadi anugerah. Jadi apa yang harus kulakukan setelah pulang ini? Next. Serahkan aibmu, serahkan lukamu. Saya nggak tahu saudara, mungkin ada yang kau pura-pura, tapi saya tahu Roh Kudus sedang bicara. Jangan akhiri tahun ini masih menyimpan kepahitan. Tidak perlu malu dengan aibmu, serahkan sama Tuhan. Saya tidak tahu, tidak perlu tunjuk tangan saudara, Anda tidak perlu tegar. Tapi Roh Kudus bicara. Ada orang yang menyimpan kepahitan dan dia tidak sadar dia memahitkan orang lain. Ini firman buatmu. Serahkan itu pada Tuhan, Dia ahlinya. Dan lihatlah dirimu dengan anugerah. Jangan lagi mengasihani diri. Begitu pula ketika kita terima anugerah, jangan cepat menghakimi orang. Karena kita ada bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah Tuhan. Dan kalau kau sudah dipulihkan, jangan simpan untuk dirimu, jadikan untuk kesaksian awal tahun nanti kalau bisa. Dan hiduplah sebagai saluran anugerah, jangan hanya untuk dirimu sendiri. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang pemain musik. Besar anugerahmu. Saya undang semua singer dan saya undang Bapak Ibu resapi ini. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, besar anugerahmu. Semuanya, serahkan anugerahmu. Kau Tuhan yang mengubah aib jadi anugerah. Jamah Roh Kudus, jamah saat ini. Kami mengampuni masa lalu kami, tidak menentukan masa depan kami. Lagi besar anugerahmu. Berlimpahlah Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari benar Bapak, anugerah-Mu tidak pernah kurang, kasih karunia-Mu yang menjamah setiap kami. Kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan kepahitan itu ke tangan-Mu. Ubah setiap luka kami, jamah setiap hati. Kami tidak mau mengakhiri tahun ini sebelum kami melepaskan pengampunan bagi
apapun yang menyakiti kami mau katakan masa lalu kami bukan akhir cerita. Masa lalu kami tidak bisa menentukan masa depan kami. Kami bawa semua luka itu, Tuhan. Jamah Roh Kudus, Engkau pulihkan identitas kami, pulihkan dengan maksimal potensi kami. Kami berharga, kami adalah anak-anak Allah, kami adalah duta kerajaan Allah. Kau yang sudah melempar sejauh timur dari barat, semua dosa kami sudah Kau ampuni. Kami hidup karena anugerah, dan kami mau jadi panggung kesaksian. Kami mau jadi saluran berkat bagi siapapun. Jamah umat-Mu saat ini, jangan ada yang lewat Roh Kudus, agar semua kami menjadi saluran anugerah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama